Shalom! Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bagi berdiri, saudara. Kita akan memperkatakan Mazmur dan Pentakosta ketiga. Sama-sama kita berdiri. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya! 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Shalom. Shalom. Bela pegang tangannya. Shalom. Shalom. Haleluya. Biarlah Tuhan terus sertai kita, pimpin kita hingga hari ini kita ada semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini mari sama-sama kita sembah Dia, kita puji Dia. Saya percaya karena Dia ada di tempat ini pagi hari ini. Amin. Haleluya. Berikan jabat tangan kiri kananmu, katakan Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Silakan duduk Ibu Saudara. Mari angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Shandara la patakara la baya shandara la para la para. Hinara la banana la bu. Hiana maya shande. Shara la para la para la para la para. Hinara la bu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Kau setia. Terima kasih Yesus.
sembah Dia saudara. Nyatakan rindumu, nyatakan cintamu. Layak kau disembah, layak kau dipuji, Yesus Tuhan. Syandaralabu, Indaralabaya, Engkau yang kami muliakan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, hanya Yesus. Oh ya Rabu, segala puji hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Syaralabaya sandaralabaya si jumpai setiap kami pagi ini ya Tuhan. Syandaralabarabu, Jesus. Haleluya. Inaralabu, segala-galanya Tuhan. Shikiralabu, naralabaralabaya, sandaralabaya si Jesus. Syandaralabo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 rlaboralaborlaborlabor. Engkau segalanya buat kami ya Tuhan. Kami cinta Engkau. Engkau yang kami andalkan ya Tuhan Yesus. Engkau yang kami pegang ya Tuhan. Oh Rabaya sandaralabakaraladalab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 
Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami pagi ini Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini menjadi pagi perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Yang boleh nyatakan kasih kami, cinta kami, kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang bertata atas doa, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Menaikkan syukur kami, menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, angkat tanganmu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Raja namamu besar, namamu besar, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Amin. Karena sungguh ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Berikan tos satu yang katakan Tuhanmu itu dahsyat. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota
raja, terpujilah Engkau raja segala raja. Oh diberi kuasa, raja menaklukkan musuh, akan diletakkan di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila siapa jadi lawanku? Tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai. Kami berdiri dengan iman, iman di dalam Yesus yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami akan terus berdiri bersama-Mu ya Tuhan, untuk menolong jiwa-jiwa. Everyone terjadi dalam nama Yesus. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai. Ya Tuhan, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama kita berkata DNA kita. DNA kita adalah yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Sudah, silakan duduk saudara. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dahsyat Engkau luar biasa ya Tuhan. Terus penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terus berikan kasih-Mu, berhadiran pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord. Yes. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah-Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
penuhi kami. Kami selalu merindukanmu. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, ya Tuhan Yesus, jadikanku selamat, ku rindu hadiratmu, sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanggup kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanggup kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Ku sembah Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita sembah Dia sekali lagi, saudara. Ya rarabaya sandara labara labara labaya sikana ralaba. Namara bara labara 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 labara. Oh ya rarabaya sandara laba. Ya rarabara labara 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 labara. Ya Yesus rababara labara 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 labara. Oh rabara laba ya sandara laba ya sandara laba. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Rabaya sanana bara la bara la bara la bara la baya sikara la bara la bara la bara. Oh ra 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 bara la bara la baya sanara la bara. Oh ra la bara 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 la bara. Oh ra la bara la bara la bara la bara la baya sanara la bara la bara la bara bara. Namara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la baya sanara la bara. Oh ya ra la bara la bara la bara.
Engkau melihat setiap keadaan kami masing-masing ya Tuhan yang datang kepadamu. Engkau tahu keadaan kami. Kami dengan datang kepadamu dengan segala persoalan, masalah, tantangan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kau tahu. Kau tahu juga atas setiap kerinduan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar siang ini kami boleh dikuatkan, kami dipulihkan ya Tuhan. Kasih-Mu melawat kami semua. Oh yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Yang terluka Tuhan balut luka hati mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Kau melihat keadaan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat kami. Tak berkesudahan kasih-Mu atas kami semua. Inilah ucapan syukur kami pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami, ibadah kami berkenan kepadamu. Kami datang kepadamu. Nanti ketika kami pulang, kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Jalan keluar Kau berikan bagi setiap kami. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada bagi kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib buat kami semuanya. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu, urapi kami dan urapi hamba-Mu ini. Segala yang jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Kau berkuasa atas kami semuanya. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali sudah kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Salam. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama Yesus kita senantiasa luar biasa. Apapun keadaan kita, Tuhan kita luar biasa. Hidup kita juga begitu, saudara. Haleluya. Nah, seperti flyer di dalam yang telah dipublikasikan, saudara, saya berikan tema pada saat ini karena situasi dunia yang seperti ini, saudara, maka temanya adalah apakah perang Israel versus Iran ini memicu perang dunia ketiga atau Armageddon? Kita akan belajar, saudara, sejarah. Ya, kita melihat situasi dan biar kita dengan mengetahui itu kita memiliki hikmat untuk kita bisa menilai zaman dan untuk kita bisa berjaga-jaga senantiasa. Amin. Haleluya. Nah, perang besar ada kronologisnya, saudara. Ada yang pertama, perang namanya Perang Gog dan Magog. Ini terjadi sebelum masa 7 tahun tribulasi atau masa kesusahan atau masa antikris. Di sana Israel akan diserang oleh kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-38 dan 39. Nanti saudara bisa pelajari ayat ini. Dan saudara, nubuatan ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau kita belajar Alkitab maka ada istilah pengulangan. Penggenapannya itu terjadi bisa 2 kali, bisa 3 kali seperti itu, pengulangan. Makanya mungkin pada waktu yang lalu sudah terjadi, Israel diserbu, begitu, dan sampai sempat Israel kan terpecah belah kemana-mana begitu, terserakan diaspora, dan kembali lagi begitu, dan itu akan ada pengulangan lagi. Kemudian yang kedua ada perang namanya Perang Harmagedon. Perang ini mengakhiri masa tribulasi dan di sana akan melibatkan bangsa barat yang dipimpin oleh Antikris dan bangsa timur. Nah, ini perkiraan adalah dari Eropa dan
China itu akan kembali nyerbu ke Israel. Seperti itu. Nah kemudian saudara, setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Memerangi itu, membebaskan itu, dan Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Di akhir 1000 tahun damai akan ada namanya perang besar juga. Disebutkan perang Gog dan Magog dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Oke, lihat peta zamannya. Dari kekal, diakhiri juga dengan kekal. Saya punya buku berjudul Sejarah Waktu. Ya. Jadi kita dalam dunia ini berbicara tentang waktu. Begitu, saudara. Setelah jatuh Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan seterusnya begitu ya. Makanya adanya waktu di dalam dunia ini. Pertama kita lihat di situ ada kekal, Israel, kemudian pemilihan kepada umat Tuhan ya, ada perjanjian lama, kemudian Kristus disalibkan, lalu zaman gereja, zaman perjanjian baru. Kemudian setelah itu akan ada namanya pengangkatan, rapture. Di sana Tuhan akan datang di awan-awan dan umat Tuhan akan menyongsong di angkasa. Tuhan tidak menjejakkan di Bukit Zaitun, tidak. Kemudian setelah itu masuk masa antikris, masa aniaya, tribulasi. Di situ ada 7 meterai dibuka, 7 sangkakala dibunyikan, 7 cawan murka Allah dicurahkan. Itu di dalam kitab Wahyu pasal yang mulai ayat yang ke-5 loh, nggak salah itu di situ, saudara. Di situ ada 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama itu negosiasi antara antikris dengan umat pilihan Tuhan, Israel. Dan disitulah pada saat itulah mungkin bait suci dibangun. Tetapi pada kemudian hari, pada 3,5 tahun pertama ini, lalu dia mulai menyatakan diri bahwa orang Israel harus menyembah kepada Mesias ini atau nabi palsu atau antikris ini, saudara. Sehingga disitulah mereka kaget dan terjadilah Israel itu akan melarikan diri seperti itu karena mengalami aniaya. Nah, ketika di dalam dunia mengalami aniaya besar, ada tribulasi, ada kesengsaraan, saudara, maka di surga akan ada pujian penyembahan. Di sana ada tahta pengadilan Kristus, yaitu di mana Kristus memberikan hadiah, upah, atau mahkota kepada orang-orang yang mengalami pengangkatan, dan ada perjamuan kawin anak domba, ada pesta di sana, saudara. Apakah Bapak Ibu rindu di sana? Amin. Doa saya semua mengalami pengangkatan dan masuk di situ. Bukan melewati masa tribulasi. Nah, setelah itu orang-orang kudusnya tersebut yang ada di dalam pesta perjamuan kawin tersebut datang kembali bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjalankan kaki di Bukit Zaitun dalam kitab Zakaria. Kemudian setelah itu memerangi, namanya di situ akan terjadi perang, namanya perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu ada di lembah namanya lembah Megiddo di Israel sana. Saya pernah ke sana, di lembah Megiddo sangat luas sekali. Begitu, luas sekali, dan itu datar semua. Sekarang dipakai untuk persawahan, untuk pertanian. Dan di situ juga ada lapangan terbangnya orang Israel tapi di bawah tanah. Jadi ketika ada pesawat terbang tempur itu masuk itu, turun, langsung hilang gitu aja. Kenapa? Di bawah tanah mereka. Itu luar biasanya Israel tuh, teknologinya. Begitu. Jadi orang nggak tahu, di dalam sudah sembunyi itu. Di situ persawahan semua soalnya, sawah-sawah semua. Kami waktu itu ngelihat dari atas, dari bukit tempat Elia membunuh nabi-nabi Baal itu, di situ kelihatan rata semua itu. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus akan membuat namanya kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, saudara, maka tadi antikris sama nabi palsu akan dilemparkan ke lautan api dan belerang selama-lamanya di sana, tetapi iblis akan diikat selama 1000 tahun damai. Di ujungnya, saudara, iblis ini akan dilepaskan lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa yang masih hidup pada waktu itu selama 1000 tahun damai. Dan disebut namanya perang Gog dan Magog juga.
Setelah itu iblis dihancurkan, masuk ke lautan api dan belerang, lalu muncullah tahta putih, akan ada pengadilan seluruh dunia umat manusia. Masuk dalam namanya kekekalan. Itulah peta zaman, ini saya ambil dari materi KOM 100, saudara. Nah, berikutnya, apa tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini, saudara. Matius 24, ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Yang pertama, akan ada yang namanya penyesatan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama namanya penyesatan. Ada banyak penyesatan terjadi, bahkan sampai hari-hari ini juga penyesatan. Kemudian akan ada peperangan. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Itu harus terjadi dan itu belum kesudahannya. Itu baru tanda-tanda. Seperti itu, saudara. Jadi kalau sekarang ada perang seperti ini, itu belum kesudahan. Itu harus terjadi. Karena itu di sini disebutkan, jangan kamu gelisah. Lihat kanan kiri, jangan kamu gelisah. Ya, jangan gelisah ya. Tetap kuat semangat mengiringi Tuhan. Nah, yang kemudian, yang ketiga akan ada bencana alam. Ada gempa bumi, kelaparan, kemudian banjir, semua terjadi, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini terjadi seperti itu. Yang berikutnya yang keempat, ada namanya penganiayaan terhadap siapa? Orang-orang yang percaya, orang beriman. Dan ini pun juga terjadi hari-hari ini. Makanya kalau sudah lihat di media sosial, kenapa ada orang-orang yang pada ke luar negeri, apologet kita Indonesia gitu kan. Kemana? Karena ada aniaya-aniaya terjadi seperti itu. Ya, tidak gampang, makanya kita perlu berhati-hati juga. Begitu. Yang penting bagaimana Injil bisa disampaikan, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga. Supaya Injil diberitakan, tetapi kita juga mengalami sejahtera juga di tempat kita tinggal ini. Nah, kemudian yang kelima, munculnya Mesias palsu atau nabi palsu. Hari-hari ini juga banyak, saudara. Contoh saja, ada namanya dulu dari India, dari Korea Selatan. Nah, yang sekarang ini lagi ramai itu adalah dari Shinjonji. Di sana dia mengajarkan sekolah atau kursus Alkitab gratis selama 9 bulan. Setelah selesai diwisuda di Korea Selatan. Wah, banyak tertarik kan? Itu terutama anak-anak muda, hati-hati jangan tertarik. Ya, kenapa? Di dalam pelajaran itu dia menyingkapkan tentang akhir zaman ini juga. Tetapi di situ, di sana mengatakan bahwa dia hanya dia yang bisa menyingkapkan semuanya itu. Wah, dia juga mengaku Mesias. Berhati-hati. Yang kedua juga ada namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pemimpinnya mengatakan begini, kalau zaman dahulu 2000 tahun yang lalu, Mesias datang atau Kristus datang dengan wujud laki-laki, maka sekarang Mesias datang dalam wujud perempuan. Dan datangnya dari mana? Dari Tiongkok sana. Itu katanya begitu, maksudnya perempuan. Nah, Mesiasnya. Dan dia mengatakan bahwa Alkitab yang kita pegang ini menyesatkan, katanya begitu. Kemudian yang keenam, munculnya kemerosotan moral. Nilai-nilai moral dan etika itu merosot. Bahkan di dalam kami waktu yang awal bulan lalu kami ada sidang masjid daerah, sidang MD, itu saudara ada survei mengatakan begini, spiritualitas anak-anak generasi milenial dan seterusnya ke sini
dikatakan mereka memiliki spiritualitas yang rendah. Doa saya dan beban saya bagi Bapak Ibu sekalian, maka saya mau supaya Bapak Ibu semua memiliki spiritualitas yang tinggi, yang naik begitu. Atau kerohanian yang tinggi ya gitulah. Generasi milenial, anak-anak muda, engkau harus berkobar-kobar dengan Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus, amin. Jangan memiliki spiritualitas atau kerohanian yang rendah. Kenapa? Goncangan bisa melibas kita. Kemudian, yang ketujuh adalah Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan barulah tiba kesudahannya. Maka fokus gembala pembina kita menekankan kepada kita bahwa penyelesaian amat agung tahun 2033, Harvest Now. Tahun 2025 juga adalah tahun penuaian. Katakan bersama, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin saudara. Apa yang kita tuai? Menuai jiwa-jiwa, menuai berkat Tuhan, menuai apa? Buah roh. Itu seperti itu. Biarlah kita juga menuai jiwa-jiwa, menuai berkat Tuhan, menuai buah roh. Apapun goncangan yang sedang kau hadapi, apapun tantangan yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin usahamu, bisnismu sedang mengalami goncangan, engkau akan menuai berkat-berkat Tuhan. Yang penting andalkan Tuhan senantiasa. Haleluya. Nah, yang berikutnya. Tanggal 13 Juni yang lalu, saudara, Israel menyerang fasilitas nuklir, di mana di situ dan juga pusat militer dan komunikasi Iran. Kenapa? Karena ini kemungkinan dia mau meruntuhkan rezim dari Republik Islam Iran yang dimulai tahun 1979, saudara. Pada waktu itu, oke, slide berikutnya. Nah, waktu itu saudara namanya Ayatullah Ali Khamenei, dia mengadakan revolusi, pemberontakan terhadap pemimpin sebelumnya, raja namanya Reza Shah Pahlavi. Ini anaknya saudara, jadi anaknya ini sekarang ada di Amerika, karena mengalami digulingkan waktu yang lalu itu, maka dia pergi ke Amerika. Nah, dia juga sekarang sedang menyerukan untuk menggulingkan rezim yang sekarang ini. Begitu. Jadi ketakutannya adalah akan terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan kembali. Nah, Reza Shah Pahlavi ini saudara, dia memiliki hubungan dekat dengan Israel. Begitu, ada kerjasama. Ya, dia ada kerjasama dengan Israel dan Amerika, dia memiliki hubungan dekat. Tetapi semenjak digulingkan, lalu diganti oleh tadi Ayatullah Ali Khamenei, maka dia mulai menyerukan peperangan terhadap Israel. Kenapa? Israel dianggap sebagai kanker, itu harus dimusnahkan. Dan Amerika disebut sebagai setan besar, Israel itu setan kecil, dua-duanya harus disingkirkan. Itu katanya seperti itu. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, makanya dia menciptakan nuklir ini, gitu kan, bom nuklir. Sedangkan sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara Israel dan Amerika bahwa Iran ini zamannya Reza Shah Pahlavi ini untuk membangun nuklir ini untuk pembangunan, untuk kebaikan. Tetapi ternyata setelah diganti maka digunakan untuk tujuannya untuk pemusnahan Israel, untuk ngebom Israel, karena tadi itu, Israel dianggap kanker, dianggap setan tadi saudara. Nah makanya ini bisa terjadi perang saudara antara keturunan daripada Shah Pahlavi sama dari kelompok daripada Ali Khamenei tadi, itu seperti itu. Nah siapa yang diuntungkan? Yang ambil untung lah, begitu. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Iran itu telah waktu itu tiba-tiba menyerang Israel. Dengan apa? 350 kombinasi rudal balistik
rudal jelajah, dan drone bunuh diri. Yang diserang itu banyakkan warga. Sampai kepada waktu yang kemarin saya dari berita itu sampai Tel Aviv kena juga. Kemudian tanggal 19 April, saudara, Israel itu nyerang balik Iran. Termasuk di kota Isfahan, pusat pembuatan nuklir Iran, saudara. Dan di kota Isfahan ini ada orang Yahudi yang tinggal di sana kurang lebih ada 1.500 orang. Begitu. Jadi karena masa lalu mereka masih ada hubungan seperti itu. Nah, tahun 2025 ini saudara, Israel melanjutkan serangan ini untuk apa? Untuk mencegah Iran membuat nuklir dengan satu tujuan untuk menghapuskan Israel dari muka bumi. Memang ini misi daripada Iran yang sekarang ini. Nah, pada hari ini sudah dikasih Tuhan, kemarin saya ngambil data dari internet, begitu dari kompas.com kalau nggak salah. Maka dikatakan perang antara Iran dan Israel telah memasuki fase baru setelah 12 hari pertempuran, maka gencatan senjata telah diumumkan. Dengan Iran melaporkan ada 610 korban jiwa dari pihak sipil, tetapi di sini juga ada banyak orang-orang ini ya, pejabat-pejabatnya saudara. Sementara Israel mengklaim 12 warga tewas. Namun ketegangan masih tinggi dengan serangan Iran yang terus berlanjut. Dan seterusnya saudara, maka ini dikhawatirkan akan terjadi eskalasi lebih lanjut lagi. Oke, slide berikutnya. Sebelum tahun 1935, sesungguhnya Iran itu disebut sebagai Persia. Bukan Iran, tapi Persia. Nah, di dalam Alkitab, saudara, Persia ini didirikan oleh Kores Agung tahun 550 sebelum Masehi, di mana Kores Agung mengizinkan orang Israel yang ditawan oleh Nebukadnezar yang yaitu Babel itu adalah Irak, begitu, lalu setelah itu dikalahkan oleh Persia, maka akhirnya Kores Agung mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Begitu, dalam Esra pasal 1. Kemudian perintah itu ditulis, dicatat dengan namanya Cyrus Cylinder ini, di bawah itu yang warna kuning itu. Dibuat seperti itu, maka prasasti ini saudara Kores kini ada di British Museum di London sana. Ini ada disimpan di sana, jadi ada buktinya. Dan Kores pun dikuburkan di Provinsi Fars, Iran. Nah saudara kasih Tuhan, etnis Persia ini adalah keturunan bangsa Arya, yaitu dari Yafet. Siapakah Yafet? Anak dari Nuh. Nuh punya anak 3, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Jadi keturunan Persia ini bukan orang Arab, beda. Makanya mereka nggak mau kalau disebut Arab. Karena memang bukan orang Arab dia. Nah, lalu Yafet inilah yang juga ke Eropa. Ini berbeda dengan Israel dan Arab. Israel itu adalah keturunan daripada Sem, maka disebut Semitik. Kemudian Ham menurunkan orang-orang Afrika yang berkulit hitam itu. Persia, saudara, kemudian bercampur dengan Elam dari keturunan Sem dan tinggallah sekarang di Israel Selatan. Yang kedua, Raja Elam punya anak namanya Susan. Dan nama ini digunakan untuk sebagai ibu kota kerajaan Elam. Dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat 2, Daniel pernah tinggal di sana, di Puri Susan, saudara, dan Daniel pun juga dikuburkan di kota Susan. Sekarang namanya Susa. Yang ketiga, Ratu Esther tinggal di Susan. Dia pernah di dalam kitab Esther dikatakan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pembantaian oleh Haman dalam pemerintahan Ahasiweros atau Xerxes I. Yang keempat, Nehemia. Nehemia pernah tinggal di Susan. Dia menjadi juru minum Raja Artasasta, anak daripada Raja Ahasiweros.
Dan dia juga pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Bersama juga dengan Imam Ezra. Yang kelima, orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur diperkirakan itu ternyata dari Persia. Dari Persia. Nah, siapakah mereka? Yaitu ahli astronomi, farmasi, penasihat raja. Berasal dari Persia, datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus dengan memberikan apa? Persembahan emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu terjadi perang dan orang-orang Persia menyerbu ke Yerusalem, gereja-gereja dimusnahkan, dihancurkan. Tetapi ketika tentara ini masuk di Bethlehem, saudara, di sana ada gereja, bangunan gereja yang besar. Ketika dia masuk sana, dia nggak jadi nyerbu karena apa? Melihat ada lukisan besar orang-orang Persia ini. Maka dia, jangan, ini punya nenek moyang kita. Nenek moyang kita pernah ke sini, jadi jangan dihancurkan. Jadi hanya gereja itu yang tidak dihancurkan. Saya pernah masuk gereja itu, saudara. Nah, tahun 2011 yang lalu. Kemudian, yang keenam, hubungannya dengan Israel, saudara, di hari Pentakosta, Roh Kudus pernah menyapa orang-orang ini. Kita bisa melihat di sana ketika Roh Kudus menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka dan orang-orang yang sedang berbahasa roh ini tiba-tiba didengar oleh orang-orang Partia, orang Media, orang Elam di dalam bahasa mereka, yaitu orang-orang Iran, saudara. Jadi ada hubungan antara Israel dan Iran itu sesungguhnya hubungan yang baik. Tetapi gara-gara Ali Khamenei tadi, maka hubungan jadi kurang baik. Kemudian, Allah telah memberikan kepada orang Israel tanah kurang lebih tahun 4000 tahun yang lalu, saudara, kepada Abraham. Dan akhirnya Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dilanjutkan oleh Yosua, dan Yosua yang masuk tanah Kanaan tahun 1400 sebelum Masehi. Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tahun 1000 sebelum Masehi, kira-kira 3000 tahun yang lalu. Kemudian setelah mengalami peperangan, saudara, tahun 70 Masehi, Jenderal Titus membumi hanguskan Yerusalem dan akhirnya orang-orang Yahudi itu terserak ke kemana-mana. Ketika terserak kemana-mana, saudara dikasih Tuhan, maka abad ke-7 orang-orang Arab ini datang ke tanah itu. Melihat, wah ini tanah ini kosong. Maka mereka menempati tanah itu. Nah ketika mereka menempati tanah itu, setelah sekian lama saudara berkembang, orang-orang Israel pun ternyata di mana-mana mereka dimusuhi. Bahkan pernah dibantai 6 juta orang dengan nama Holocaust itu kan di Jerman. Akhirnya mereka kembali. Ketika mereka kembali, mereka rebutan. Loh ini tanah nenek moyang saya. Ini juga, kan ini tanah kosong aku tempati. Yang satunya mengaku tanahnya, yang satu juga mengaku tanahnya. Sertifikatnya mana? Masing-masing pegang sertifikatnya gitu ya. Jadi rebutan tanah, akhirnya begitu. Sehingga tahun 47 PBB membuat resolusi pemecahan masalah ini. Yaitu akan terjadi pembagian 2 negara, Palestina dan Israel. Yahudi menerima, orang-orang Israel menerima, dan mengumumkan kemerdekaannya tanggal 14 Mei 48. Tetapi orang-orang Arab yang di Palestina itu, mereka mengatakan kami tidak mau. Kami mau semuanya. Akhirnya peranglah sampai hari ini. Akibatnya apa? Palestina bukannya tambah besar, kenapa kalah perang, akhirnya semakin kecil. Makanya ada isu genosida kepada Palestina. Karena masih rebutan, Israel sudah diakui sebagai negara merdeka, Palestina masih belum. Maka mereka menuntut, kalau mereka Palestina menerima pada waktu itu, lain ceritanya pasti, seperti itu saudara. Tetapi mungkin itu rencana Tuhan yang harus digenapi. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan berarti
Apakah perang-perang ini akan menjadi perang Gog dan Magog? Belum tentu juga. Tetapi bisa saja ini menjadi pemicunya. Mengapa? Karena perang Gog Magog harus melibatkan negara utara dan negara selatan. Dan itu diperkirakan, ada yang memperkirakan adalah Rusia, tetapi Rusia sekarang diam-diam saja. Mengapa? Karena di Israel, penduduk Rusia, warga negara Rusia, itu ada 2 juta, saudara. Lah kalau dia mau nyerbu, wah warga aku juga kena, 2 juta orang di situ. Nanti balik lagi ke sini, lagi bingung lagi, nah begitu saudara. Jadi dia enggak nyerbu karena diam-diam saja. Jadi kalau itu terjadi maka perkirakan saudara, dalam Yehezkiel pasal 38 tadi, maka Tuhan akan menolong Israel. Kalau terjadi perang Gog dan Magog dengan secara supranatural. Ya. Kemudian lanjut saja, satu lagi. Perang Israel-Iran ini, saudara, penyerangan Israel terhadap Iran ini, di sisi lain dinamakan begini, namanya adalah Rising Lion atau Am Kalevi. Seperti nubuat daripada Nabi Beliam, saudara, nabi yang apa itu namanya, yang disuap itu, maka ini sebuah suatu gambaran bahwa Rising Lion ini adalah singa betina yang sedang mengaum, memanggil bantuan daripada singa jantan. Jadi peperangan ini saudara menyimbolkan sebuah simbol bahwa singa betina sedang mengaum. Tolong saya, tolong saya. Kepada siapa? Singa jantan, yaitu siapa? Singa dari Yehuda, yaitu Mesias. Dan itu akan mengundang untuk Mesias datang dan akan menolong. Tetapi apakah Mesias palsu yang datang, antikris itu? Nah, kita perlu berjaga-jaga, kita harus memberi. Yang penting kita berdoa terus saudara, amin. Dekat dengan Tuhan. Lihat kanan kiri, katakan lagi, jangan gelisah. Berjaga-jagalah. Haleluya. Nah, ada pendapat yang lain saudara, ini agak berbeda dari itu. Berbedanya begini, pendapat ini. Bahwa namanya perang itu perlu biaya yang besar. Dan perang itu adalah sangat mahal. Karena itu perang Israel dan Irak itu hanya uji coba senjata rudal. Dan mencoba Iron Dome di Israel. Di Israel juga sedang mempersiapkan laser untuk menahan kekuatan musuh, untuk menahan serangan-serangan. Itu belum digunakan. Gitu. Berarti nanti aku masih dicoba lagi. Cuman siapa yang menyerang? Yang kedua, ada namanya senjata itu ada masa kadaluarsa atau expired. Jadi senjata itu ada expirednya. Dan harus dimusnahkan. Kalau mau memusnahkan rudal, siapa yang menerima? Kan gitu kan? Nah makanya perangnya pun juga perang jarak jauh. Namanya perang itu kan ada sasarannya kan? Di darat kan perang itu kan? Tujuannya apa? Untuk menguasai, untuk merebut. Jadi perangnya perang di udara. Apakah bisa direbut udara itu? Gitu kan? Nah makanya ini katanya yang mengatakan oh ini hanya untuk memusnahkan senjata yang sudah expired. Itu seperti itu. Betul kan saudara? Coba kalau yang waktu yang lalu itu di mana? Di Garut ya. Ada pemusnahan senjata yang sudah expired kan? Akhirnya jadi korban kan? Begitu. Yang berikutnya tujuannya apa? Supaya jualan senjata bisa laku. Kan kalau nggak ada perang, gimana jualan senjatanya? Terus gimana ngujinya?
Waktu yang lalu kan rame kan Korea Utara nguji rudal gitu kan. Wah, ngujinya di mana? Di tengah laut, di udara begitu. Siapa yang mau menerima rudalnya mana Korea Utara? Pasti gak ada yang mau negaranya. Makanya dengan perang ini kesempatan untuk nguji. Makanya dari yang memproduksi itu ngirimin senjata. Udah yang ini aja, ini pakai dulu, ini udah bekas ini, udah lama nih. Udah ekspirnya tanggal berapa? Udah bulan Juni, udah habis tahun 2015, habis sudah kirim. Biar dicoba nih. Itu kan seperti itu. Juga ada namanya masalah ekonomi. Masalah minyak bumi, masalah emas. Jadi ada banyak kepentingan di sana saudara. Karena itu tadi janganlah kita gelisah. Nah, perang Harmagedon atau perang dunia ketiga itu ada yang jadi mengatakan dia ini masih jauh. Mengapa? Karena perang ini sesungguhnya adalah perang nuklir. Bukan lagi perang rudal. Bukan lagi tembak-tembakan, tapi sudah perang nuklir. Dan kalau perang nuklir itu, kalau itu diledakkan, sekalipun ada penudungnya, tamengnya atau lasernya dia meledak di atas, tapi radiasinya kan bisa mengenai orang dan itu orang bisa meninggal. Radiasinya itu saudara. Makanya Israel dan Amerika kan nyerbu di situ, di Iran itu tujuannya untuk memusnahkan industri nuklir tersebut saudara. Nah bagian kita adalah selanjutnya. Tuhan Yesus mengatakan begini. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan Yesus buat kita semuanya. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Supaya di mana Tuhan Yesus ada, kita ada. Tidak selama-lamanya di bumi ini saudara, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dalam dunia, kita hidup berapa lama sih saudara? Kita akan masuk namanya kekekalan tadi. Ya, kekekalan. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Yang pertama, menjadi milik Kristus. Lihatlah kanan kiri saudara, katakan, jadilah milik Kristus. Ini yang penting, menjadi milik Kristus. Buktinya apa? Kita mengalami namanya kelahiran baru. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hidup kita diubahkan, hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita menjadi milik Kristus. Dan hidup bukan hidup di dalam dosa, tetapi hidup menuruti keinginan roh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita hidup di dalam Kristus. Setelah kita menjadi milik Kristus, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Hidup bersekutu dengan Dia. Dengan apa kita bersekutu? Melalui pujian penyembahan. Melalui apa? Membaca firman Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah kita. Itu seperti itu. Jadi melalui kita bersekutu ini saudara, membangun persekutuan ini, hidup kita membuktikan bahwa kita adalah milik Kristus. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang biasa dilakukan orang-orang lain. Apalagi kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Ibrani 10 ayat, lupa. 25 ya. Ibrani 10 ayat 25 ya. Yang ketiga, kita juga harus hidup kudus. Hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 5 ayat 23, biarlah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang keempat, berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Lihat kanan kiri, katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa? Seperti 5 gadis yang bijaksana, saudara. Di situ ada perumpamaan tentang 5 gadis
bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini 5 gadis bijaksana ini menyambut Tuhan Yesus sebagai apa? Mempelai. Jadi kalau kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita seperti menjemput mempelai, maka akan mengalami sukacita. Betul nggak saudara? Di sini ada yang menikah tapi susah, yang sedih. Aduh besok nikah. Males gua gitu kan, ada. Tentunya nggak begitu ya, orang mau nikah kemarin ada yang konseling sama saya. Orang mau nikah itu sudah dipersiapkan setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Sewa gedung dan sebagainya. Menanti dengan sukacita. Nggak sedih, betul kan? Seperti itu. Ada yang mengalami tekanan waktu mau nikah. Enggak kan, sukacita kan? Nah, menyambut mempelai seperti itu. Jangan menyambut Tuhan Yesus seperti kedatangan pencuri. Walaupun dikatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri, jangan menyambut Tuhan Yesus datangnya seperti pencuri. Kenapa? Ada di sini pernah menyambut pencuri? Dengan apa nyambutnya? Dengan pedang, dengan golok gitu ya, dengan pentungan gitu kan. Masa menyambut Tuhan Yesus seperti pencuri, gue tak bawain golok gitu kan. Coba kan, jadi menyambut Tuhan Yesus seperti mempelai. Jangan menyambut Tuhan Yesus seperti pencuri, nanti dibawain golok lagi. Tuhan Yesus harus datang tuh, gitu kan. Awas Tuhan jangan datang sekarang, aku masih belum nikah nih. Awas jangan Tuhan, aku belum punya anak, ini bisnisku masih gansoy gitu. Gitu. Jangan begitu saudara ya. Kita sambut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama berdiri. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Engkau berbicara lebih lagi dari apa yang hamba sampaikan ya Tuhan atas mereka anak-anak-Mu sekalian. Engkau berikan mereka pemahaman untuk mengerti dan menilai tanda-tanda zaman ini. Dan hamba berdoa biarlah mereka semua anak-anak-Mu ini dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi tantangan zaman ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, berkati mereka ya Tuhan dalam usaha mereka. Berkati dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tuhan berkati anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan. Biarlah semua
yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati dalam sekolah, dalam kuliah anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekalian Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka ketika mereka sedang menghadapi tantangan zaman ini. Menghadapi krisis ekonomi, krisis keuangan Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu. Kau berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Karena kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kuasa-Mu gak berubah. Itu sebabnya masih ada mujizat bagi kami ya Tuhan. Masih ada pertolongan-Mu buat kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan pulihkan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami terus senantiasa siap sedia untuk menghadapi kedatangan-Mu yang kedua kali. Kapanpun itu terjadi. Biarlah fokus kami, nama-Mu dipermuliakan, Injil kerajaan-Mu diberitakan atas dunia ini. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Doa kami Tuhan, Kau kuatkan kami senantiasa. Mari kita sembah Yesus Yang ada di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Silakan duduk saudara, dengan pengumuman Yesus memberkati. Pengumuman Minggu 29 Juni 2025. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDBJ Onsite di SICC diadakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9.30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Nyanyian, alunan alat musik, dan tarian yang bersatu secara padu dalam sebuah penyembahan menjadi dasar kekuatan iman dan pengharapan. Penyembahan yang mengundang hadirat Tuhan juga kuasa yang membawa pemulihan, kesembuhan, dan kemenangan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini waktunya bangkit para penyembah yang membawa hadirat Tuhan lewat suara, musik, dan tarian. Telah dibuka audisi Departemen Pujian Penyembahan dan Prophetic Art Ministry. Terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil melayani dalam bidang vokal, musik, dan juga tari. Audisi diadakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 12:30 siang bertempat di gedung Harpazo Art Center. Daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/audisi-ppproarmy25. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar atau dapat direct message ke Instagram kami di @proarmy-rayon3. So, what are you waiting for? Join us! Jesus for everyone!
PAUD dan SD Bangkit Generasi Rayon 3 membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2025-2026. Jadikan putra-putri Anda bagian dari generasi Yeremia yang dididik melalui pendidikan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang memiliki karakter Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. PAUD Bangkit Generasi berada di Induk Motherland, Citra Rembrandt, Citra HOH, Pasar Kemis, dan Kutabumi. PAUD terdiri dari kelas PG dan TK, menerima anak mulai usia 2 tahun. Untuk SD berlokasi di Induk Modernland. Untuk informasi pendaftaran, Bapak Ibu dapat menghubungi 0877 3004 1986. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi pelayanan misi gereja. Taburan dapat diberikan melalui amplop yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 868031244 atas nama GBI Modernland dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal. Contoh, Rp100.002. Mari membawa persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat ulang tahun yang ke-61 untuk Bunda Christine. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan pengurapan yang berlimpah-limpah dari Tuhan dicurahkan. We love you. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Atas nama pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Gembala hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali ibadah di GBI Tiga Raksa? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya, di belakang ada. Saya melihat banyak jiwa-jiwa baru hari ini, di tengah juga ada ya, di depan juga ada, haleluya. Izinkan nanti para pelayan atau pengerja boleh menyambut setelah habis ibadah ya. Dan kami juga dengan sukacita menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa. Apabila belum mempunyai tempat ibadah yang tepat, dengan sukacita kami mengundang untuk boleh beribadah dan bertumbuh bersama di GBI Tiga Raksa dengan jadwal ibadah jam 7.30, jam 9.30 dan jam 7 malam. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, akan diadakan ibadah kajian jalan lurus dengan tema Ismail is Coming Home hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 pukul 19 sampai 21 WIB. Akan disertai tanya jawab, artinya ibadah ini interaktif ya, yang menekankan dialog antara pembicara dengan jemaat. Jadi akan kami undang untuk semuanya dapat hadir, akan dilayani oleh Pastor Iksan Palopo di tempat ini. Yang kedua, sehubungan dengan MDGP di SICC, maka doa pagi di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 diliburkan. Yang ketiga, ibadah youth hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 19 WIB di tempat ini mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan tanggal 6 Juli 2025, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Audi Rohadi dan ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Robi Mulyadi. Yang kelima, untuk mendukung ke-27 tahun anniversary Youth Tiga Raksa, anak-anak youth membuka kembali stand bazar makanan dan minuman dan juga merchandise berupa kaos dan tote bag di area parkir. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara boleh mampir dan turut berpartisipasi. Yang keenam, akan diadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 setelah ibadah kedua. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis agar dapat mendaftarkan diri di kontra pelayanan jemaat. Yang ketujuh, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan misi, dan bagi Bapak Ibu juga yang akan mengembalikan persepuluhan,
boleh silakan maju ke depan dan dimasukkan di kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Bapak Gembala akan membawa kita di dalam doa persembahan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Syukur kami dan inilah ibadah kami. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Yang jauh dari segala yang berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas kami. Tetapi inilah persembahan kami karena kami mengasihi Tuhan. Berkati persembahan umum, persembahan misi dan persembahan bagi anak-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. 100 kali lipat ganda terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama kita bagi berdiri saudara, kita akhiri pada kita. Kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkatan kita semua dan arahkan hati kita pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, di dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok, dan sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.